Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Navania Safitri dari kelas 12 AHP2 nomor absen 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan proses produksi massal. Penjelasan yang pertama yaitu proses produksi. Produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu dengan standar yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh perusahaan dan diproduksi dalam jumlah yang besar. Industri produksi massal ditandai dengan pemusatan penjualan tingkat tinggi, persyaratan masuk yang sulit, dan penggunaan skala ekonomi yang menghasilkan unit biaya penawaran yang rendah. Kemudian, ciri-ciri atau karakteristik produksi massal. Yang pertama yaitu produk yang dihasilkan dalam jumlah besar, sehingga biaya per unitnya lebih rendah. Kedua, produk relatif seragam dengan variasi minimum. Yang ketiga, tujuan produksi untuk menguasai pasar, sehingga dijual di pasar bebas. Yang keempat yaitu produk yang dihasilkan dibuat secara beruntun atau disesuaikan dengan pola urutan. Yang terakhir yaitu memiliki stok barang sebagai persediaan di masa tunggu. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan produksi massal yaitu yang pertama efisiensi keuangan, yang kedua efisiensi waktu, yang ketiga produktivitas tinggi, yang keempat yaitu tingkat keakuratan tinggi. Kemudian kekurangan produksi massal adalah 1. Modal sangat besar. Kedua, kegiatan produksi sangat kaku. Yang ketiga, kurang beragamnya variasi produk. Dan yang keempat, tidak ada jaminan pasar. Kemudian tujuan produksi massal. Tujuan produksi massal adalah untuk memproduksi produk sebanyak mungkin dengan efisiensi proses produksi, menghasilkan banyak produk dengan spesifikasi dan jenis yang sama untuk dipasarkan. Selanjutnya yaitu perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi massal merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus dalam perusahaan. Dapat juga dijabarkan sebagai proses dalam merencanakan dan mengendalikan aliran material yang masuk, mengalir dan keluar dari sistem produksi dan operasi dalam suatu periode waktu tertentu sehingga permintaan yang dapat dipenuhi. Tujuan dan fungsi dan perencanaan produksi. Yang pertama, tujuan perencanaan produksi. Tujuan perencanaan produksi yang pertama yaitu minimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, minimalkan perubahan nilai produksi. Yang keempat, minimalkan perubahan tenaga kerja. Dan yang kelima, memaksimalkan perlengkapan dan investasi. Kemudian yang kedua, fungsi perencanaan produksi. Fungsi perencanaan produksi yang pertama yaitu menjamin rencana produksi maupun perjualan barang. Yang kedua, mengukur kapasitas. Yang ketiga, alat untuk memonitor hasil produksi. Kemudian unsur-unsur dalam perencanaan produksi. Tujuan produksi harus jelas dan dapat dipahami oleh manajemen perusahaan harus mampu membaca keinginan pasar dan daya serap pasar. Kemudian pengukuran dan standar produksi memperhitungkan kekuatan pasar dalam menyerap produk. Kualitas produk dan harga berpengaruh terhadap daya serap pasar. Kemudian evaluasi perencanaan produksi. Perencanaan produksi ditentukan oleh fakta-fakta objektif di lapangan. Perencanaan produksi sangat terukur sehingga mampu memberi gambaran proses produksi dari penyediaan bahan baku hingga produk akhir. Perencanaan produksi merupakan tahap awal dari proses produksi. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam perencanaan produksi. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam perencanaan produksi ada dua. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Faktor internal antara lain kapasitas mesin produksi, produktivitas tenaga kerja, kemampuan pengadaan dan penyediaan bahan baku produksi. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan yang berada di luar kawasan perusahaan untuk mengaturnya. Faktor eksternal diantaranya kebijakan pemerintah, laju inflasi, dan bencana alam. Kemudian langkah-langkah perencanaan proses produksi. Yang pertama yaitu prosedur persiapan atau penelitian produk. Yang kedua, penyaringan gagasan atau pengembangan produk. Ataupun tahapan yang dilakukan adalah mencari gagasan, seleksi produk, desain awal produk, pengujian produk, desain akhir produk, dan penetapan skala produk. Tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.